Hai semuanya. Nungguin ya. Oke, sekarang kita reading tarot lagi. Fun reading ya, just for fun. Kita pilih kartu lagi, oke. Jadi ini general reading, menarik energi banyak orang. So tidak semua cocok sama kamu ya. Kalau kamu mau hanya energi kamu saja yang terbaca, kamu bisa personal reading. Hubungi aja kontak yang ada di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, temanya, judulnya saat ini di video ini adalah orang yang masih sering mikirin memandang foto kamu sebelum tidur ya. Aku ulang, judulnya atau temanya orang yang masih sering memandang foto kamu sebelum tidur. Wah, oke, itu ya. Jadi aku sudah siapkan 3 pile pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu ya. Pilihlah dengan kata hatimu. Mana tahu kamu dapat petunjuk yang bermanfaat buat kamu ya. Tapi saran aku, nonton aja semua isi pilihan kartu, isi pile kartu, supaya kamu bisa tahu energi kamu tuh ngacak nggak sih di mana-mana. Bisa random di beberapa kartu ya, mungkin di kartu yang bukan kamu pilih ya. Pilihan pertama ini ada Six of Cups ya, pile 1, pilihan pertama. Oke, guys. Pilihan kedua ini kartu Page of Swords, ini pilihan kedua, pile 2. Oke. Pilihan ketiga, pile 3, Two of Wands. Ini kartu ketiga. So, silakan dipilih. Yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh di pause video ini ya. Tapi yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Begitu ya. Oke, baiklah. Ini disimpan dulu. Oke. Ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama yang ada kartu Six of Cups. Oke. Di sebelah sini lah. Kita lihat dari energi cakranya dulu ya. Orang yang masih sering mandangin foto kamu sebelum tidur. Ya, pertama, Destiny. Wah, Destiny itu kayak takdir. Jadi kamu sama dia dipertemukan karena takdir yang maha kuasa memang berkehendak kalian bertemu. Kalian pernah berhubungankah? Atau pernah memiliki rasa yang sama? Begitulah ya. Oke, berarti ini bisa aja orang yang sudah kamu kenal, bisa orang lama nih. Bisa masa lalu atau yang baru-baru ini terpisah sama kamu. Oke, impartiality, keadilan, keseimbangan. Wow, seperti ada bau-bau karma di sini ya. Aku ngerasa ya ini orang yang dari masa lalu begitu. Kalian sedang terpisah, atau seperti kayak ada keadilan oleh semesta yang menunjukkan bahwa hubungan ini membawa pelajaran ya. Yang sering menanam kebaikan akan menuai kebaikan, yang sering menabur keburukan akan menuai keburukan. Hukum tabur tuai, begitu ya. Oke. Next,
Quest. Ini seperti kayak penyelidikan. Ada yang menyelidiki di sini. Jadi gini nih, kalau misalnya ini ada beberapa konteks ya. Kalau ini gebetan, mungkin di sini masih ada yang menerka-nerka. Dia suka nggak ya sama gue? Nah kayak gitu. Mungkin kamu ngerasa begitu atau dia merasa seperti itu, ya. Kalau ini orang lama kamu, ada salah satu dari kalian yang menyelidiki, bisa kayak dia beneran gak sih pergi begitu saja dalam hidup aku? Dia beneran gak sih sama orang lain? Ya, begitulah. Seperti kayak ada sesuatu yang perlu diselidiki. Begitu. Maybe ada rahasia mungkin ya di antara kalian. Bisa rahasia belum mengungkapin perasaan, atau rahasia kayak yang membuat kalian berkonflik kayak gitu. Ada salah paham mungkin atau miskomunikasi. Recovery itu tentang pemulihan ya. Jadi dalam hubungan ini, kalau berkonflik dulunya pernah saling gak enakan, ya sekarang mungkin waktu kalian jeda atau lagi terpisah sekarang ya, memang semesta, memang yang maha kuasa itu mau kalian memulihkan diri. Kalian membersihkan energi-energi negatif dalam diri kalian, supaya kedepannya kalian bisa hidup lebih baik. Kayak gitu. Wow, amazing. So, kita lihat tarotnya ya. Orang yang masih sering memandang fotomu sebelum tidur. Ya. The Emperor. Wow. Okay. Two of Pentacles. Queen of Pentacles. Ten of Pentacles. Dan wah, Five of Wands ya. Jadi di sini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries, dan ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ini bisa energi saja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Jadi ini tuh ya, ini orang masa lalu kamu nih. Kalian pernah berhubungan atau kayak dulu pernah deket gitu. Bisa mantan, bisa kayak dulu tuh cuma temenan tapi saling suka, saling mencintai, cuma pasif gitu ya. Mungkin ada yang belum terlalu nunjukin rasa cintanya ya. Ini orangnya punya pride yang gede banget ya, harga dirinya gede. Coba kamu tanya harga dirinya berapa. Ya gitu ya, dia ngerasa harga dirinya itu besar banget. Jadi kalau mencintai kamu, dia egois. Kenapa dia egois? Karena dia mau kamu yang aktif, dia yang pasif gitu. Karena dia ngerasa banyak yang suka sama dia gitu. Atau dia punya pilihan lain selain kamu. Bisa juga tentang finansial ya. Kamu sama dia kayaknya punya perbedaan keuangan. Mungkin dia lebih mapan dari kamu, atau vice versa, kamu yang lebih mapan dari dia. Jadi kalau dia lebih mapan dari kamu, dia nggak mau nunjukin banget kalau dia bucin sama kamu. Karena dia malu lah kelihatan gitu. Cintanya dalam banget sama kamu.
Tapi kalau dia tidak terlalu mapan sih, dia mencintai kamu dengan berusaha untuk tetap cool, berusaha untuk tetap kelihatan nih kalau dia enggak punya rasa sama kamu. Ya ada rasa kayak insecure mungkin ya, dia ngerasa nggak pantas gitu mencintai kamu kalau kamu yang lebih mapan. Dan aku ngeliat di sini beberapa memang ada yang sudah dekat sama orang lain atau sudah punya orang lain. Mungkin di antara kalian ada yang sudah punya pasangan ya, sudah ada yang menikah. Nah kalau dia sudah punya pasangan, dia masih stalkingin kamu di media sosial. Kalau kamu punya media sosial ya, dia masih kepoin kamu sampai sekarang. Dia pengen tahu tuh, lo sama siapa sekarang? Lo masih sama si ini kah? Yang gue curigai lo sama si ini benar gak sih? Nah dia gitu. Karena di sini ada tentang penyelidikan. Dia kayak menyelidiki sesuatu. Kalau kamu tuh bakalan sama siapa, dia udah tahu aromanya. Begitu. Tapi kalau kamu yang punya pasangan ya nggak jauh beda yang kamu lakuin seperti itu. Kamu kepo sama dia. Dia sudah sama siapa sekarang. Bisa saja memang kalian berdua sama-sama saling kepo di media sosial ya. Oke, lalu ada Seven of Wands, Four of Cups. Wow. Nine of Cups. Cups lagi ya. Ten of Swords. Okay. Five of Cups. Wah. Why? Endingnya kok nggak enak ya? Jadi gini nih. Ini orang masa lalu yang apa ya? Kayaknya dulu dia pernah menyakiti kamu, ya? Dia pernah bikin kamu kecewa dengan sifat kerasnya. Keras kepala batu. Wah. Jadi dia ini dulu sempat kayak defensif banget sama kamu, tidak terlalu mempedulikan kamu meskipun dia sayang, meskipun dia cinta sama kamu ya. Jadi dulu kalian pada masa-masa terpisah tuh ya, dia kayak negatif thinking gitu sama kamu. Dia ngerasa kayak kalau kamu yang pergi gitu ya, ninggalin dia atau menghilang dari dia ngerasa kayak lo tuh jahat banget sih, lo ninggalin gue, apa lo udah ada orang lain. Nah terus dia kayak ngerasa kamu tuh adalah orang paling jahat di dunia ini karena dia negatif thinking sama kamu. Jadi kalau kamu ngelakuin satu kesalahan tentang kamu yang menghilang tiba-tiba, dia langsung ngecap kamu tuh orang terjahat di dunia dan akhirat. Karena dia tipikal orang yang jarang banget mengingat kebaikan orang lain. Jadi kalau kamu punya beribu-ribu kebaikan, itu dia nggak akan ingat apabila kamu udah ngelakuin satu kesalahan sekalipun. Jadi ya, kalau kamu yang udah berkorban sama dia selama ini, terus kamu menghilang tiba-tiba, nah tetap aja kebaikan kamu selama ini tuh nggak dihargai. Dia kayak ngerasa kalau lo ninggalin gue ya lo jahat dong, lo tuh jahat, gue nggak suka sama lo, gue benci sama lo. Nah dia ngerasa gitu. Dia tidak koreksi diri, dia tidak introspeksi diri. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang dari dia? Begitu. Mungkin kamu ya sudah menyerah lah menghadapi dia. Kayak selama ini dia selalu egois sama kamu, dia selalu manfaatin kamu, dia selalu membuat kamu berjuang sendirian. Begitu ya. Dia cuma terima bersih nih. Akhirnya waktu kamu pergi atau kamu menghilang tiba-tiba, dia ngerasa ya udahlah,
lo pergi-pergi aja. Masih banyak kali yang mau sama gue. Nah, dia ngerasa begitu. Bahkan mungkin dia bisa aja nih jalin hubungan sama orang lain, atau jalin hubungan sama orang-orang sekitarnya, begitulah ya. Tapi dia stuck sama kamu. Dia ngerasa gak ada gairah berhubungan sama orang lain karena hanya kamu cinta dia yang sebenarnya. Jadi sampai sekarang dia kayak ngerasa, kok gue gak bahagia ya tanpa lo, perasaan lo yang jahat udah ngilang dari gue. Dia ngerasa gitu. Tapi kan ya itulah faktanya. Faktanya adalah memang Tuhan dan semesta menyadarkan dia kalau dia sudah menyia-nyiakan orang yang baik untuk dia gitu. Jadi ya sekarang dia ngerasa bersalah, dia ngerasa nyesel banget gitu, udah ngebiarin kamu pergi begitu aja. Wah, di sini banyak pelajaran ya dalam hubungan ini. Karma itu berlaku di setiap manusia, begitulah. Oke. Kita lihat tambahannya. Oke. Kita ambil yang pertama. Nih. Ini ada lilitan-lilitan, muter-muter tapi tetap berhubung. Muter-muter tetap terhubung ya. Jadi bisa ini partner spiritual kamu, spiritual connection. Kayak gini loh. Bisa aja ini karmic relationship, tapi bisa juga ini twin flame ya. Jadi twin flame-nya itu kayak gini. Dia mau berkelana kemana aja, mencoba mencari pengganti kamu, tetap aja koneksinya balik lagi sama kamu. Mau bertahun-tahun yang lalu kalian udah gak komunikasi, mau berbulan-bulan yang lalu kalian gak komunikasi atau tidak ketemu lagi, ya dia balik lagi koneksinya sama kamu. Pikiran dia, ingatan dia, hatinya selalu balik sama kamu gitu. Dan kalau di sini ada yang bermain api dalam hubungan ini, koneksi ini, ya muter-muter gitu, nggak jelas. Karena apa? Ada siklus karma. Ada siklus karma bagi orang yang melakukan perbuatan jahat atau pernah menyakiti. Jadi waspadalah, gitu ya. Sosial, mungkin di sini ada yang berkecimpung di dunia sosial ya. Ada yang suka sosial atau suka main media sosial, begitu ya. Atau memang ini orang yang suka kepoin kamu di media sosial. Wadidaw, ini ada huruf I. Mungkin kamu kepoin aku ya, di rumah. Huruf I ya. Ada huruf C. Mungkin ada yang punya namanya itu ada huruf I atau C kah? And then ada huruf B ya. Lagi nggak hurufnya? Satu lagi lah ya. Wah. Ini ada huruf G. Mungkin ada yang namanya punya komposisi G. Ada huruf G-nya. I, G, Instagram. Oke. Apa aja lah ya. I, G, C, B. Bisa nama orang, bisa nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kamu dan dia. Wah. Ini ada angka 3, mungkin yang ada yang menjadi anak ketiga di antara kalian. Lalu mungkin ada yang lahir tanggal 3, bisa kelipatannya, atau punya momen tanggal 3, bisa kelipatannya juga. Atau ada momen di bulan 3, bisa kelipatan 3. Ini angka 1, mungkin ada anak pertama, atau punya momen tanggal 1, atau di bulan 1.
Bisa juga ini cinta yang pertama kali membuat kalian itu apa ya, nggak bisa lupa gitu, nggak bisa move on, nggak bisa, ya nggak bisa melupakan, karena ini ada koneksi spiritual ya, spiritual yang membangun jiwa kalian, membuat jiwa kalian bertumbuh ke arah yang lebih baik, begitu. Inilah nih. Ada angka 27, mungkin ada yang punya momen di tanggal 27, atau ada yang umur 27, bisa kelipatannya. Wah. Ih. Ini ada angka 19, mungkin ada yang umur 19. Atau punya momen di tanggal 19 ya. Ya, mungkin ada di antara kalian yang berkaitan dengan angka 3, 1, 2, 7, 19. Oke, aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Berikutnya kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu Page of Swords ya. Oke. Kita lihat energi cakranya. Orang yang masih memandang fotomu sebelum tidur. Oke, sebentar. Discovery. Ini tentang menemukan sesuatu, terus menyadarkan diri telah menemukan sesuatu. Mungkin dia menemukan sesuatu yang berbeda sama kamu. Dia menemukan sosok yang pas banget untuk dia. Dia temukan itu sama kamu, yang membuat jiwanya terbangun lebih baik, mungkin lebih ke arah spiritual juga ya. Begitu. Atau kamu yang sudah terbangun spiritual. Mungkin karena orang ini, kamu sering nonton tarot. Jiwa kamu terbangun spiritualnya, ya. Prayer, wow, sangat holy ya. Di sini ada tentang doa. Kalian sering saling mendoakan. Kamu sama dia sama-sama saling mendoakan. Jadi kalau ini gebetan kamu, dia mendoakan kamu supaya kamu nerima dia. Supaya kamu mau sama dia. Tapi kalau ini orang lama atau sudah terpisah, dia mendoakan kamu supaya bisa ditakdirkan lagi untuk dia. Begitu. Wow. Renewal, pembaruan. So, aku lihat di sini ada yang berubah. Ada yang diperbaharui. Jiwa kamu diperbaharui oleh semesta saat mengenal dia, saat dekat sama dia. Begitu juga dia. Tapi aku ngerasa kamu lebih terbangun spiritualnya lebih dulu daripada dia. Kayak gitu. Ya, karena kamu sering nonton tarot. Kayaknya dia belum ngerti kayaknya nonton beginian. Ya nggak sih? Rejection tentang penolakan. Ada kayaknya di sini yang nggak mau mengakui perasaan yang sesungguhnya kalau cinta gitu. Jadi dia ini mungkin nggak nunjukin rasa cintanya sebenarnya ke kamu. Begitu. Dia nolak perasaannya. Beberapa di sini mungkin karena ada perbedaan ya. Jadi dia tidak mau terlalu fokus mencintai kamu. Dia deny perasaannya kamu. Padahal dia sangat mencintai kamu. Bisa juga tentang dia takut tidak direspon kamu, tidak ditolak. Dia takut ditolak sama kamu.
karena ada sesuatu yang beda di antara kalian gitu. Wah, kita lihat tarotnya. Orang yang masih sering memandang fotomu sebelum tidur. The Tower. Magician. The Star. Four of Pentacles. Nah, Five of Pentacles. Jadi di sini ada energi. Wah, urusan lagi nih ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi ada juga Aquarius, Gemini, Libra, terutama Aquarius mendominasi. Kita lihat dulu ya tarotnya lagi. Aku kepo nih lanjutannya. Ada Temperance, Page of Cups, Subjective, Seven of Swords, Knight of Wands, dan Queen of Cups. Oke. Ada water sign juga, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius ya. Kayaknya kalian nih ya udah terpisah nih kaliannya. Kalian pernah bertengkar kah? Ribut, cekcok, terus tiba-tiba nggak ada komunikasi. Adakah yang memblokir? Adakah yang menutup akun? Tiba-tiba aku ngelihat kalian itu di sini punya perbedaan ya. Mau perbedaan apa lah ya? Mau karakter, mau beda suku, keyakinan, ras, ya ada yang beda di antara kalian. Aku ngelihat kamu lebih dewasa daripada dia. Dia masih childish mungkin, masih suka main-main, masih seenaknya gitu sama kamu, ya. Jadi dia ini, apa ya? Di awal mungkin dia nggak nunjukin kalau dia tuh cinta, dia tuh sayang sama kamu. Dia nggak ngerasa gitu. Dia nggak mau nunjukin itu walaupun dalam hatinya seperti ada memang perasaan yang dalam sama kamu ya. Terus kalau misalnya nih ya, ini gebetan, dia kayak kelihatan cuek gitu loh sama kamu. Tapi dia mau curi-curi pandang sama kamu. Karena dia suka. Cuma karena dia ngelihat ada perbedaan ya, dia maju mundur gitu energinya. Bisa juga ini orang yang sudah kamu kenal, bisa orang baru kah, orang lama kah, yang dulu mungkin. Nah, dia ngerasa kayak strategi dia waktu itu salah gitu. Jadi sekarang dia kehilangan kamu banget. Maksud aku gini loh, kalau orang ini yang dulu ngeblokir kamu atau menutup komunikasi, tutup akun, dia ngerasa sekarang, kok gue batasin komunikasi, malah gue nggak bisa lupain lo. Jadi karena dia udah ngeblokir atau udah tutup akun ya, bagi kalian yang merasakan itu, ya dia stalking kamu jadinya, dia kepoin kamu jadinya di media sosial, pakai akun palsu lah, apa minjem akun orang begitu. Bisa juga ya dia punya nomor baru, terus dia kepoin WA kamu masih pakai nomor yang kemarin atau enggak, kamu online atau enggak, seperti itu. Hanya kepo-kepo begitu saja. Tapi kalau ini belum ada blokiran ya dia masih lihat story kamu. Dia masih suka lihat status kamu seperti itu. Tapi dia nggak ngechat coba. Ada yang rasa gitu ya kayaknya.
dia ngeliat story kamu nih, tapi dia nggak mau ngechat karena dia ngerasa ya gengsi lah ya, kalau aku lihat story terus aku ngechat kamu kan gimana gitu, dia takut dibilang bucin lah apalah, karena dia deny perasaannya juga. Dia ngerasa kayak ya kita beda loh, misalnya kamu lebih tua dari dia, dia ngerasa lo tuh udah tuir gitu. Kalau dia yang lebih tua dari kamu, dia ngerasa kayak kamu tuh masih bocah, kamu tuh masih begini begitu. Nah, kalau ada berbeda gitu ya, dia masih kayak nggak mau gitu menunjukkan perasaannya yang sesungguhnya begitu. Jadi kalau dia lihat story kamu, dia ngerasa kayak gue udah ngeliat story lo, nah lo dong yang ngechat gue, nah ngechat dong. Dia nungguin kamu ngechat gitu. Jadi kamu geram sendiri kan, dia kepo story kamu tapi dia nggak ngechat ya, dia nungguin kamu yang ngechat duluan begitu. Jadi apa ya, kalau kalian ada di posisi yang diblokir atau dia tutup komunikasi sama kamu, tutup akunnya gitu, dia ngerasa kayak itu sebenarnya strategi kayak nggak mempan gitu loh buat dia bisa ngelupain kamu. So dia masih sering lihat foto-foto kamu di media sosial ya, dengan akun-akun rahasianya dia lihat-lihat foto-foto kamu. Dia ngerasa kayak apa ya, dia mandang foto kamu nih, terus dia ngeliat wajah kamu, kok orang kayak lo bisa bikin gue gak move on ya. Nah dia kayak gitu, perasaan lo gak cakep-cakep banget, perasaan lo gak menarik-menarik banget, tapi kok gue gak bisa ngelupain lo. Dia rasa seperti itu ya kan, dan dia bingung. Dia bingung kayak gini, ya gue udah ngeblokir lo, gue udah tutup akun, nanti kalau gue buka blokiran atau gue nunjukin lagi kontak gue sama lo, ya gue malu lah, gue gengsi. Dia ngerasa gitu ya, akhirnya apa, dia cuma stuck, cuma bisa lihat foto-foto kamu aja sebelum tidur, karena waktu sebelum tidur itu dia gelisah mikirin kamu, bisa banget dianya. Jadi ya lihat-lihat foto kamu kan bisa ngobati rasa gelisahnya gitu loh. Gitu sih situasinya. Mungkin dia belum terlalu ngerti tentang spiritual connection ya. Jadi beberapa dari kalian nih ada yang punya koneksi spiritual sama dia. Bisa koneksi soulmate, twin flame gitu ya. Nah dia belum ngerti seperti itu. Jadi dia kebingungan apa yang terjadi di antara kita berdua. Begitulah. Jadi ini udah lama gak ketemu, udah lama gak komunikasi, tetap saling terhubung ya. Dia selalu mikirin kamu, dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur. Wah, amazing. Kita lihat tambahannya. Aku juga ngeliat gini loh, dia masih berharap nih sama kamu. Dia berharap kayak kamu cari dia, komunikasi duluan sama dia. Ya dia masih berharap lah pokoknya. Jadi kalau udah terpisah nih, dia masih berharap dalam doanya, semoga Tuhan bisa mentakdirkan kalian bersama lagi. Gitulah. Cabi ya, mungkin diantara kalian ada yang cabi. Jadi cabi itu mungkin pipinya cabi, tembem gitu. Diantara kalian mungkin ada pipinya yang cabi ya. Pipi aku juga cabi loh. Oke. Cabai itu ngegemesin sebenarnya ya, gemus. Nah, ini steril. Mungkin di antara kalian ada yang orang yang steril, suka bersih-bersih atau suka kebersihan, suka higienis ya. Kemana-mana pakai hand sanitizer. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, lanjut. R. Ada huruf R, mungkin ada namanya di komposisi huruf R. A.
Oke. Y, I. Aku susun dulu ya. Gini cocok gak sih? R, Y, A, E, lalu P. Oke ya. Nggak keluar deh satu huruf lagi. Inilah hurufnya ya. Mungkin ada yang namanya punya komposisi R, Y, A, P. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang. Lalu ini ada 18. Mungkin ada yang punya momen tanggal 18 atau umur 18, bisa kelipatannya. Mungkin ada yang punya momen di tanggal 5 atau kelipatan 5, bisa bulan 5 atau kelipatannya. Atau ada yang anak kelima ya. 17, mungkin ada yang punya momen di umur 17, bisa kelipatannya, atau punya momen di tanggal 17. Mungkin di antara kalian ada yang seperti itu. 9, mungkin ada yang lahir atau punya momen di tanggal 9 atau di bulan 9, bisa kelipatannya ya. Atau ada yang berkaitan sama angka 9. Ini kelipatan 9, 18 ya. Oke. Ya. Itu saja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu Two of Wands ya. Ya, begitulah. Kita lihat cakranya. Orang yang masih sering memandang fotomu sebelum tidur. Isolation. Ada yang terisolasi dalam hubungan ini ya. Mau maju kena, mundur kena. Jadinya stuck, terisolasi. Dia terisolasi dalam perasaannya ke kamu yang begitu dalam. Kayak dia bingung nih. Gue mau maju sama lo, tapi gue bingung. Gue mau mundur juga gue gak mau. Jadi gue jalan di tempat. Wait and see. Menunggu dan melihat. Itu yang dia rasain situasinya sekarang. Begitu. Confusion kan? Bingung. I'm so confused. Dia bingung ya. Dia bingung banget. Dia ngerasa kayak apa ya, nggak tahu harus bertindak apa ke kamu. Begitu. Seperti kayak ada konflik di antara kalian ya. Jadi mungkin dia sekarang lebih kayak pasif, diam, dan kebingungan. Begitu. Itu sih yang aku lihat. Oke. Rilis. Seperti kayak ada sesuatu yang ingin dilepaskan, ada yang pengen diungkapkan, pengen dikatakan. Dia kayak pengen ngomong sesuatu sama kamu, kayak pengen bicara gitu, pengen kayak ungkapin unek-unek dia sama kamu. Wow, misterius nih orangnya. Mungkin selama ini kebanyakan diam dia. Sampai kayak, aduh, ini gue udah gak tahan nih mau ngomong sama lo. Nah, begitulah. Kita lihat tarotnya. Orang yang masih sering memandang fotomu sebelum tidur. Oh iya, bentar. Aku butuh kartu satu lagi. Ini. Insecurity. Wah. Insecure. Dia insecure sama kamu. Minder dia sama kamu ya.
Ini minder bisa karena banyak hal. Mungkin kamu lebih dari dia, atau dia punya rasa bersalah sama kamu. Jadi dia kayak ketakutan gitu berhadapan sama kamu. Aneh ya, kalau ngerasa bersalah harusnya minta maaf kan. Ya, tapi dia insecure, mungkin dia belum punya nyali untuk bicara. Apa ya? Dia belum siap gitu bicara sama kamu. Minta maaf, dia belum siap. Gitu. Ya. Oke. Three of Wands. Nine of Cups. The Empress. Wow. Six of Swords. Seven of Pentacles. Oke. Jadi di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, semua ada di sini, termasuk Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi dia di sini masih menunggu dan melihat situasi, ya. Dia kayaknya belum punya mental yang kuat untuk menghadapi kamu, begitu. Jadi kalau dia ini masih gebetan, ya, aku sih ngerasa dia belum yakin mau bilang cinta sama kamu. Dia ngerasa kayak, nanti gue diterima gak sih ya? Lo kan lebih dari gue, nanti lo mau gak sih sama gue? Nah, dia ngerasa gitu. Ini orang overthinker, dia suka mikir. Belum usaha, udah mikir kejauhan. Akhirnya diam. Terlalu negative thinking dia. Dia berpikir kayak, gak mungkin lah gue sama lo. Gue kan belum apa-apa. Gue nanti bisa gak ya seperti orang yang lo inginkan? Gue bisa gak ya gue bisa gak ya menjadi orang yang kayak lo mau gitu, kayak yang lo inginkan. Nah, gitulah. Dia belum mencoba, udah ketakutan. Tapi kalau ini dia orang lama kamu, ya, atau orang baru lah, atau orang-orang sebelumnya, orang terdahulu, orang yang udah lama kamu kenal, udah pernah deket ya, dia nunggu kamu nih, dia nunggu kamu single. Wah, beberapa di sini kayaknya udah ada yang punya pasangan gitu, atau pernah punya pasangan, bisa sudah pernah menikah atau sudah menikah gitulah. Jadi dia nungguin kamu single, dia nunggu kayak kalau lo udah gak terikat sama orang lain ya, gue dateng sama lo. Dia ngerasa gitu. Karena ketika dia melihat kamu bersama yang lain, dia ngerasa gak kuat. Dia ngerasa kayak situasi ini gak worth it buat dia, gak layak buat dia untuk datang ke kamu. Jadi dia menarik diri. Mungkin dia hilang tiba-tiba kah? Atau tiba-tiba kayak gak ada kabar. Mungkin ya dia memutuskan pindah kemana gitu, karena di sini beberapa ada yang beda kota, beda negara, atau memang dia jaga jarak sama kamu sekarang. Dia insecure sama kamu, insecure banget. Tapi dia ngerasa dirinya terisolasi. Karena apa? Dia kayak ada sesuatu yang pengen banget dia ngomongin ke kamu tentang perasaannya, kalau dia sayang banget sama kamu, tentang rasa bersalahnya. Mungkin pernah dia melukai kamu, menyakiti kamu, dia pengen ngomong. Atau bisa juga kalau di sini ada sesuatu yang belum terungkap, dia pengen ungkapin sama kamu. Dia kayak pengen klarifikasi, ini gue dulu kayak gini loh, makanya gue bisa seperti itu sama lo. Mungkin dulu gue kelihatan cuek, dingin. Nah, pada saat itu gue seperti ini. Dia pengen ngomong tuh, dia mau bicara semuanya sama kamu.
Bahkan dia ngerasa kayak meskipun kalian nggak komunikasi atau kayak lagi terpisah, nggak ketemu gitu, atau dia jaga jarak sama kamu, bisa vice versa, ya dia pengen kayak kita tuh ngomong dari hati ke hati, karena gue punya unek-unek nih sama lo, gue pengen ngasih tahu apa yang gue pendam selama ini di hati gue. Nah, dia ngerasa seperti itu. Tapi karena situasinya belum worth it, belum layak buat dia, jadi dia belum muncul ke kamu. Jadi dia kayak apa sekarang ya? Kayak hilang di telan bumi mungkin. Queen of Swords ya. Oke. Nine of Wands. Eight of Pentacles. King of Pentacles. The Hermit. Oke. Ya. Di sini energi Virgo kuat ya. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi saja ya, bukan berarti harus dari zodiak itu. Jadi mungkin gini ya, kamu tuh dulu perhatian banget sama dia ya, kamu nunjukin kalau kamu tuh memang sayang sama dia, jadi kamu rela berkorban apapun untuk dia, kamu bantuin dia kah, ngerjain ini itulah untuk dia. Tapi dia ngerasa kayak, ya kan lo yang mau bantuin gue, kan lo yang mau baik sama gue. Kalau lo sakit hati ya udah, kan itu urusan lo, kan lo yang mau baik. Dia ngerasa gitu ya, dia sok cool gitu loh, sok kecakepan mungkin. Jadi dia ngerasa kayak cinta itu pakai logika aja, nggak usah pakai perasaan. Dia merasa seperti itu. Tapi setelah di sini kamu menarik diri, mungkin melepaskan diri dari dia, nah, wah, dia kayak ngerasa hidup gue tuh tidak bernyawa, hidup gue tuh nggak ada semangatnya sekarang karena lo udah nggak ada. Jadi dia ngerasa kayak kalau balik ke kamu sekarang ya dia insecure, dia ngerasa minder, dia ngerasa kayak kamu tuh udah lebih dari dia sekarang, kamu udah lebih kokoh, lebih tegar, lebih dewasa, lebih bijak, lebih bahagia mungkin menurut dia ya. Dia ngerasa kamu tuh sekarang punya hidup yang lebih baik gitu. Dan dia ngerasa kayak, ya kalau gue balik lagi ngungkapin semuanya sama lo ya kayaknya lo nolak gue deh. Dia ngerasa gitu, jadi dia ya sudahlah, gue ikhlasin aja lo gitu. Dia ngalihkan pikirannya mungkin dengan kegiatan sehari-hari, dengan kerja atau belajar supaya dia bisa lupain kamu, tapi tidak bisa. Karena di sini beberapa ada yang spiritual connection, punya koneksi soulmate, twin flame gitu. Jadi twin flame itu ya, twin flame, kata dasarnya twin. Twin itu kembar, jiwa kalian sama. Jadi waktu kalian dipertemukan dulu, kamu kayak udah tahu nih apa yang dia mau. Jadi kamu servis dia abis gitu, kamu layani dia, apa yang dia perlu kamu lakukan untuk dia. Tanpa dia banyak bicara, kamu udah tahu nih, apa sih perhatian yang mesti kamu berikan untuk dia. Kamu udah tahu kan? Begitu. Nah, sekarang dia ngerasa tuh kalau dia memang harus menebus kesalahannya sama kamu. Jadi di twin flame itu kayak runner and chaser gitu ya, kayak kejar-kejaran gitu. Mungkin dulu dia menghindar, dia kayak sok cool gitu sama kamu. Terus kamu kayak berusaha ngebahagiain dia terus. Nah, sekarang situasinya berbeda. Kamu melepaskan diri, dia kecarian.
dia kecarian kamu gitu. Jadi kamu menghilang, dia ngejar. Ya kayak apa ya, begitulah, magnetnya kuat, koneksinya kuat gitu. Jadi dia itu sekarang merenung nih, dia merenung, kenapa gue nggak bisa lupain lo, kenapa gue selalu gelisah, bahkan gue nggak bisa tidur nih. Jadi dia nggak bisa tidur, makanya dia jadi mandangin foto kamu terus. Aku ngerasa dia ada simpan foto kamu ya, mungkin dari foto profil atau dari media sosial kamu yang lain. Dia capture, dia screenshot, atau dia save bagaimanapun. Dia save, dia simpan itu untuk keperluan pribadinya, karena dia masih punya passion yang kuat sama kamu, hasrat hidupnya, energi hidupnya itu benar-benar kuat dari kamu. Jadi kalau dia nggak semangat nih ya, terkadang dia ngeliat foto kamu, dia senyum-senyum, dia ingat semua kata-kata kamu yang memotivasi dia untuk hidup lebih baik. Tapi terkadang dia sedih karena dia rindu, dia kangen sama kamu. Dia menunggu kayak kapan ya waktu yang tepat buat gue datang lagi sama lo gitu. Jadi ya kalau kamu ngerasa dia ini nggak peduli lagi sama kamu tuh enggak sih, dia masih sering memantau kamu dari jauh. Bahkan dia simpan foto kamu untuk menyemangati hidupnya supaya dia bisa menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Dan aku ngerasa dia ini bisa balik lagi sih sama kamu. Cuma kamu kayaknya udah males kali ya menanggapi dia. Ya, apa aja lah, mungkin ada situasi seperti itu ya. Tambahannya power ya. Sini ada power. Mungkin dia dulu punya kekuatan yang kuat mengendalikan kamu ya. Jadi kamu kayak ya bisa gitu berkorban sama dia. Kamu ngerasa kayak power kamu tuh ada di dia. Tapi sekarang dia ngerasa power dia ada di kamu. Jadi kalau nggak ada kamu, dia nggak punya power, nggak punya energi, nggak punya semangat hidup begitu. Ini ada gambar gunung. Mungkin di antara kalian ada yang suka ke gunung atau pernah ke gunung, atau juga tinggal dekat gunung, sekolah atau kuliah dekat gunung, bisa juga. Gunung ini kayak benteng yang menghalangi kalian. Mungkin kalian punya perbedaan ya. Jadi dia ini dulu kayak ngerasa mustahil aja gitu sama kamu, padahal cintanya semakin kuat begitu. Atau dia ngerasa kayak sekarang itu ada benteng yang menghalangi kalian dan dia insecure, dia minder. Wah, dia takut, dia khawatir, bingung untuk datang ke kamu lagi begitu. Waduh, ini ada huruf H, Q, T, L. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya komposisi H, Q, T, atau L. Bisa nama orang, nama tempat, nama makanan yang ada huruf ini, atau nama barang berkaitan sama kalian. Oke. Ada angka 29, mungkin ada yang punya momen tanggal 29 atau umur 29. Ada momen umur 29. Bisa kelipatannya. Ada angka 8. Ada yang punya momen tanggal 8 atau bulan 8 atau kelipatannya. Kelipatan 8 mungkin ada tanggal-tanggal gitu ya. Lalu ada angka 14. Mungkin ada yang punya momen tanggal 14 atau umur 14. Wah, masih dede-dede ya. Atau kelipatan 14.
Oke. Oke, lalu 11 kan? Angkanya kembar. Ini ada koneksi twin flame ya di antara kalian. Angkanya kembar seperti angka 11 ini ya. Ada juga mungkin yang punya momen tanggal 11 bisa kelipatan 11 atau ada momen di bulan 11 ya. Oke, ini saja file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.